Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Sri Syarianto dengan NIM 0702232092 dari Prodi Sistem Informasi Stambuk 2023, ingin mendemonstrasikan proyek UAS pemrograman mobile. Tapi sebelum kita masuk ke aplikasi mobilenya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Kodular dan Airtable. Nah, Kodular sendiri adalah platform untuk membuat aplikasi Android menggunakan sistem drag and drop serta blok pemrogramannya, sehingga pembuatan aplikasi menjadi lebih mudah tanpa harus menulis kode secara detail. Dan Airtable itu adalah database online yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. Jadi data yang diinput melalui aplikasi akan tersimpan di Airtable dan dapat ditampilkan kembali secara otomatis. Nah, pada aplikasi stok barang ini, Kodular itu digunakan untuk membuat tampilan dan fungsi aplikasinya, sedangkan Airtable digunakan sebagai tempat penyimpanan data barang dan transaksinya. Oke, pada screen 1 di sini ada kode barang. Jadi kita masukkan kode barangnya, ada nama barang, dan di sini bisa kita simpan datanya. Nah, pada tampilan blok sini ada initialize global token. Ini untuk menyimpan token API Airtable-nya yang digunakan untuk autentikasi saat mengakses database-nya. Lalu initialize global base ID itu menyimpan ID base Airtable-nya yang akan digunakan. Nah, blocks when screen 1 initialize itu saat aplikasi dibuka, web 1, web 2, dan web 5 diatur request headers-nya, yaitu authorization untuk mengizinkan akses ke Airtable, dan juga content type agar data dikirim ke dalam format JSON. Lalu when web 5 get text, setelah web 5 menerima respon dari server. Jika respon konten mengandung teks records, artinya data tidak ditemukan, maka prosedur simpan barang dipanggil untuk menyimpan data baru. Jika tidak, muncul notifier dengan pesan kode barang sudah digunakan, yang berarti kode barang sudah ada sehingga data tidak disimpan. Lalu ada tampilan prosedur simpan barang. Di sini mengatur URL Airtable-nya menuju tabel data barang, lalu mengirim data menggunakan metode POST ke Airtable. Data yang dikirim meliputi kode barang, nama barang, dan juga fungsi blok ini adalah menyimpan data barang baru ke database Airtable. Nah, blok berikutnya ada prosedur simpan stok awal. Ini mengatur URL AP Airtable menuju tabel stok akhir, mengirim data stok awal menggunakan metode POST, dan juga data yang dikirim meliputi kode barang, nama barang, jumlah stok dengan nilai awal 0. Lalu blok berikutnya ada prosedur periksa kode barang. Ini untuk mengubah mode menjadi cek, mengubah URL dengan filter by formula berdasarkan kode barang yang diinput. Blok berikutnya ada event button simpan, klik. Jadi ini ketika tombol simpan ditekan, aplikasi akan memanggil prosedur periksa kode barang. Lalu jika kode barang belum ada, data akan disimpan. Jika sudah ada, akan muncul notifikasi bahwa kode barang sudah digunakan. Lalu ada di blok when web 2 get text. Blok ini dijalankan setelah web 2 menerima respon dari Airtable. Lalu blok yang kedua ada if response code 200. Ini mengecek apakah respons kode bernilai 200, berarti permintaan berhasil diproses. Blok yang berikutnya ada when web 1 get text. Blok ini dijalankan setelah web 1 menerima respon dari Airtable.
Dan yang terakhir ada web1 build request data. Blok ini digunakan untuk membentuk data request dalam format yang sesuai sebelum dikirim ke server. Nah, ini tampilan pada companion kalau dites di Android. Lalu di sini ada screen tambah barang. Di sini kita masuk ke tampilan screen proses yang dimana di sana ada masukkan kode barang, nama barangnya, lalu stok akhirnya. Dan ini tampilan jika kita lihat dari Android. Sekian project UAS mata kuliah pemrograman mobile dasar dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.